be only music. Oke, selanjutnya yang kedua, saya sebagai materi kedua, Rizky Amanah NIM 253 akan menjelaskan tentang berbagai aliran, yaitu pertama, aliran dualisme. Aliran dualisme merupakan aliran atau paham yang mempercayai atau meyakini bahwa alam semesta ini terdiri dari dua hakikat, yaitu hakikat material dan hakikat rohani. Masing-masing hakikat tersebut berdiri sendiri, abadi, dan asasi masing-masing. Nah, dari hubungan beberapa hakikat tersebut, itulah yang membentuk kehidupan di muka bumi ini. Kemudian ada salah satu ilmuwan yang menjelaskan atau filsuf menjelaskan, yaitu Descartes. Descartes menjelaskan bahwa substansi adalah substansi manusia. Ciri dan karakteristik utamanya yaitu berkuasa, memiliki ruang, dan juga memiliki waktu. Kemudian karakteristik tubuh yaitu bersifat res extensa, di mana siapapun bisa mengamati, menyentuh, mengidentifikasi, dan mengualifikasikannya. Contohnya ada sebuah persoalan atau permasalahan, yaitu di manakah letak jiwa rasio dalam diri pribadi manusia. Mungkin orang akan jawabnya terletak pada otak, namun ada sebuah masalah. Mengapa sesuatu yang bersifat non-material seperti rasio jiwa tersebut itu dapat terletak di dalam sesuatu yang material, yaitu tubuh manusia yang memiliki waktu dan juga ruang. Nah, jadi kesimpulannya, aliran dualisme merupakan aliran yang mempercayai atau meyakini bahwa manusia merupakan unsur yang terdiri dari dua hakikat utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu jiwa dan juga rohani. Aliran vitalisme di sini berpendapat bahwa kenyataan sejati terletak pada energi-energi, daya-daya, kekuatan-kekuatan, dan juga nafsu yang bersifat irasional atau liar. Nah, acuan utama dari aliran ini yaitu ilmu biologi dan juga sejarah. Nah, seluruh aktivitas dan perilaku manusia pada dasarnya menurut pemahaman ini yaitu berasal dari kekuatan-kekuatan, energi-energi, kemudian daya dan juga nafsu yang tidak rasional atau liar. Terus mengapa tadi paham ini mengacu pada yang namanya ilmu biologi? Karena di dalam ilmu biologi di sini hanya biologi mengajarkan bagaimana kehidupan yang ditentukan bukan oleh rasio, melainkan oleh kekuatan untuk bertahan hidup yang bersifat tidak rasional, atau liar. Nah, untuk menghadapi kehidupan yang senyatanya, menurut paham ini tidak ada dan tidak perlu menggunakan sesuatu yang bersifat rasional. Kita cukup menggunakan sesuatu yang bersifat irasional. Yang penting kita itu dapat bertahan hidup dengan baik. Dualisme berasal dari kata exister. Ex yaitu berarti keluar, dan sistere yaitu ada atau berada. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang dapat melampaui dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini aliran tersebut menekankan pada eksistensia. Karena apa? Para pengamat di dunia filsafat ini tidak menekankan atau tidak mempersoalkan esensinya dari segala yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada ya sudah, biarkan saja, itu memang sudah ada. Contohnya itu kursi adalah kursi, kemudian meja adalah meja, motor adalah motor. Jadi tidak perlu dicari lagi hal lain karena itu memang sudah ada. Jadi kita itu hanya mengakui saja. Nah, kemudian dari eksistensi secara tepat, yang ada bukan hanya berada, melainkan di sini itu adanya itu secara optimal, keadaannya optimal untuk manusia. Oke. Untuk manusia berarti di sini manusia itu tidak hanya ada ataupun berada dalam kondisi yang ideal, melainkan di sini mereka sesuai dengan kemungkinan atau bukan begitu, melainkan mereka itu berada dalam kondisi ideal, tidak hanya berpaku pada sesuatu yang kemudian dapat dicapai. Namun di sini para penganut paham eksistensialisme mereka berpendapat dan menyatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang
masih hidup, belum selesai. Jadi di sini kehidupannya dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupannya lebih baik lagi. Itu merupakan asas eksistensialisme yang pada dasarnya itu melampaui apa yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, paham ini seperti Immanuel Kant, kemudian Paul Sartre, kemudian yaitu Friedrich Nietzsche. Tentang esensi dan kedudukan manusia dalam filsafat humanisme. A. Esensi manusia dalam aliran-aliran filsafat. Esensi manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta yang berarti berpikir. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia adalah makhluk yang berpikir dalam melakukan apa saja yang akan dilakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang memiliki akal budi, yang artinya manusia adalah makhluk yang sempurna. Menurut Nata, manusia sebagai makhluk yang berpolitik atau zoopolitikon, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, makhluk yang berbicara. Dalam kenyataannya, manusia adalah makhluk yang diciptakan di bumi dengan memiliki akal, pikiran, hati, dan badan. Unsur-unsur tersebut saling melengkapi dalam diri manusia. Fungsi akal sangatlah penting. Selain untuk berpikir, akal juga sebagai akar utama dari manusia. Karena yang diberi akal pikiran itu hanya manusia. Hewan, tumbuhan itu tidak diberi. Jadi manusia itu makhluk yang sempurna. Aliran-aliran filsafat manusia. Filsafat manusia memiliki beberapa aliran. Pada setiap aliran memiliki sudut pandang atau pendapat yang berbeda. Dalam menyimpulkan esensi manusia, aliran ada dalam filsafat manusia. A. Materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia yang bersifat material atau fisik. Ciri-ciri utama dari kenyataan fisik adalah ia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Jadi bisa diukur, dikuantifikasi, dan diobservasi. Kemajuan aliran ini mendapat tentangan yang keras dan hebat dari kaum beragama. Hal ini disebabkan selain dari materialisme adalah naturalisme. Disebut naturalisme karena istilah materi diganti dengan istilah alam atau natur. Materialisme atau Perkenalkan, nama saya Zahra Erwina Firhasa Fitri, NIM 136. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia di dalam filsafat humanistik dan ilmu-ilmu sosial humanistik. Dalam pembahasan mengenai manusia yang lebih dalam, perlu dipahami dulu arti dari istilah humanisme itu sendiri. Ada dua sisi peninjauan, yang pertama sisi historis dan yang kedua sisi aliran-aliran di dalam filsafat. Dari sisi historis, menganggap atau memaknai manusia sebagai makhluk yang intelektual. Pemahaman ini pertama kali muncul di Italia pada paruh kedua abad ke-14 Masehi. Dan menganggap manusia ini sebagai
motor penggerak dari kebudayaan modern, terutama kebudayaan Eropa. Tokoh 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 pelopor gerakan ini adalah Dante, Petrarca, Boccaccio, dan Michelangelo. Kemudian yang kedua adalah sisi aliran-aliran di dalam filsafat. Sisi ini menganggap atau memaknai manusia itu memiliki nilai dan martabat yang paling tinggi, sehingga manusia ini dipandang memiliki peranan yang penting, menjadi sentral atau pusat dari kehidupan ini. Kemudian dua sisi tersebut mendeskripsikan atau menghubungkan anggapannya di dalam ilmu-ilmu sosial humanistik. Materi selanjutnya yaitu humanisme religius dan humanisme sekuler. Mario Bunge membagi dua humanisme, yaitu humanisme religius dan humanisme sekuler. Humanisme sekuler yaitu melihat manusia atas dasar rasionalitas, sedangkan humanisme religius ini melihat manusia berdasarkan pada nilai-nilai norma yang terkandung di dalam agama. Dan perlu saya sampaikan bahwa humanisme religius dan humanisme sekuler ini apabila diaplikasikan secara terpisah, maksudnya humanisme religius saja atau humanisme sekuler saja, itu tidak mendapatkan tempat dan sulit untuk mengaplikasikan perannya sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena apa? Karena dengan kemajuan teknologi pun humanisme sekuler ini masih belum dapat menyelesaikan problematika individu ataupun masyarakat, terutama terhadap krisis spiritual dan krisis lingkungan. Kemudian humanisme religius juga dipandang sebagai makna yang sempit, yaitu hanya hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi maksudnya humanisme religius dan humanisme sekuler ini harus diaplikasikan secara bersamaan di dalam masyarakat agar bisa menjalankan perannya sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Wabarakatuh. Nama saya Sri Ana Mulyati, NIM saya 133. Di sini saya menjelaskan strukturalisme dan postmodernisme. Jadi yang keenam adalah strukturalisme. Secara sederhana, strukturalisme itu aliran filsafat manusia yang menempatkan struktur sistem bahasa ataupun budaya itu dapat mempengaruhi perilaku atau bahkan kesadaran manusia. Ya, jadi aliran ini berbeda dari aliran lainnya ya, bahwa strukturalisme itu menganggap bahwa bahasa dan budaya itu sebagai penentu perilaku seseorang gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi berbeda dari strukturalisme. Jika postmodernisme itu alirannya para postmodernis itu lebih masuk dalam aspek-aspek kehidupan manusia yang lebih beragam dan aktual. Jadi mereka menafikan dominasi sistem sosial, budaya, politik, kesenian, ekonomi, arsitektur, bahkan yang menyimpang tindihkan dan menyeragamkan umat manusia.